atau akumulasi, ini disebut dengan equilibrium. Pernah kalian lihat bahwa ada satu produk yang di lokasi A harganya 10.000, di lokasi B 20.000, di lokasi C 30.000, namun dengan satu produk yang sama, hanya berbeda tempat akan mempengaruhi harga tersebut. So, itu disebut dengan arbitrage. Tapi kita juga tidak akan bahas itu di sini. Back to the laptop. Pada saat mereka melakukan pemasaran dan lain sebagainya, Ali mendengar info, wah ada produk baru, oke. Bro, saya beli. Baik. Pada saat itu, harga masuk ke pasaran 10.000. Ali ingin mendapatkan untung, so dia akan naikkan harganya menjadi 20.000. Kemudian, Ali menawarkan ke si Cuplis. Cuplis, ada produk bagus nih, harga 20.000. Wah, oke juga tuh. Cuplis beli. Oke, terjadi negosiasi, right? Negosiasi ini disebut consolidation area atau complex area atau base area. Paham? Ya, bro, bisalah kurang 18.000. Oh, jangan bro, saya jualnya di 20.500. Wah, begini negosiasi terjadi. Nah, tercermin di dalam chart berbentuk sideways atau base. Bisa dipahami? So, setelah itu, singkat cerita, ya udahlah, nggak masalah. Terjual di harga, so terjual di harga 19.000. Contoh. Maka secara aktual, kita sebut produk A ya, secara aktual harga price A tercermin di chart tepat di 19.000. Kemudian di sini ada retail yang sudah mendapatkan info dari pihak distribusi dan marketing dan lain sebagainya bahwa bro ada produk baru. Oke, berapa? Tuh, lihat aja chartnya, sudah ada. Kemudian mereka melakukan analisa. Wah, harganya 19.000. Di dalam pergerakan ini kita sudah tahu karena kita bayangkan kita adalah big guys ya, atau Soros and the gang. Wah iya, Ali sudah membeli 19.000 di harga ini. So, apa yang retail trader lakukan? Dia melakukan analisa. Wah, ini support. Kemudian sudah break support. Ya, beli. Tanpa melihat bagaimana sebenarnya harga ini terjadi. Kenapa? Karena Ali belum mengeluarkan atau belum mendapatkan supply dan demand yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang juga besar. Tapi retail trader yang terbawa nafsu, dia akan langsung mengambil open posisi buy di sini. Dia buy. Oke. Setelah dia melakukan buy, dia berharap harga akan naik. Betul? Benar. Sesuai terjadi. Ali akan menaikkan harga. Cuplis sudah menunggu di karena Ali akan menjual produk ini tentunya di harga yang lebih tinggi. Kita katakan 25.000. So, baik Cuplis, kalau memang you ingin membeli produk saya, nggak masalah, 25.000 angkut. Retail trader senang. Kemudian dia TP, dia win. Oke. Kemudian ada retail trader lagi melihat, harga sudah naik, sudah break. Saya bakal buy sekarang. Nah, pada saat Cuplis mendapatkan produk ini dengan harga 25.000,
yang didapati dari Ali 19.000, Ali sudah mendapatkan keuntungan dan Ali bernegosiasi kembali. Bro, gini bro, bisa nggak turun lagi dari harga 19.000? Saya tawar deh. Mereka bernegosiasi, gimana kalau 15.000? So, basic dari sebuah perdagangan adalah tawar-menawar itu bisa terjadi. Maka dia akan tanya, kalau Anda ingin membeli produk ini Rp15.000, berapa banyak yang akan Anda beli? Oke, nggak masalah. Saya beli 10.000 ton seumpamanya, atau dengan nilai 1 miliar. Saya beli semua produk Anda 1 miliar. Bagaimana? Ya, sudah terjadi negosiasi hangat, berarti konsolidasi ada di belakang market tersebut. Setelah itu terjadi dealing, artinya pada saat yang sama Ali mendapatkan harga lebih rendah 15.000, oke? Maka dia akan membuat harga memiliki satu demand baru 17.000. Di area ini semua retail memiliki sentimen positif, artinya mereka banyak melakukan buy di sini. Mereka buy. Oke, stop loss di bawahnya. Oke, nah, cuplis tidak pikir panjang. Oke, saya jual. Semua order retail terjemput. Bisa dipahami? Pada saat ini terjadi retest. Ya, ada yang buy lagi. Si cuplis bakal kasih lagi. Ambil. Nah, pada saat Ali kembali ke market dengan demand 17.000 di area ini, maka di saat liquidity dari si cuplis ini berakhir, di sanalah yang disebut dengan bearish engulfing. Harga akan terjun. So, 10.000. Di keadaan yang sama, retail trader sudah habis. Bisa dipahami? So, this is the manipulation. 1. Cuplis sudah tidak ada barang dan sekarang sudah diakumulasi oleh si Ali. So, cuplis mengajak Kinoy. Cuplis bilang, Kinoy, saya kemarin ada produk, saya beli dan saya untung. Sekarang harganya lagi murah. Murah dalam perspektif cuplis, karena dia mendapatkan harga di 25.000. Kemudian Kinoy join. Oke, sekarang harganya lagi murah bro. Berapa? 17.000. Berarti rugi dong lo kemarin beli 25.000. No, saya sudah jual, udah dibeli sama orang. Itulah supply dan demand, teman. Dan tidak pernah ada yang tahu sampai kapan harga rendah, sampai kapan harga itu akan terus naik. Selagi tidak ada histori sebelumnya, tidak akan bisa kita melakukan analisa melalui price action. So, pada saat ini sudah terbentuk sebuah analisa. Ada pergerakan signifikan. Oke, Ali sudah mempublish dengan harga 17.000. Kemudian cuplis dan Kinoy akan melakukan negosiasi. Ranging terjadi. Dia jual sedikit demi sedikit. Ali menjual sedikit demi sedikit. Kemudian pada saat yang sama, pada saat Ali sudah mendapatkan balik modal dari penjualannya yang kecil, dia berpendapat bahwa negatif economic strategi dilakukan. Yang penting barang gudang habis. Pernah dengar seperti itu? Dengan indikasi-indikasi tertentu. Kalau di dalam perdagangan nyata, mungkin takut produk tersebut basi, kemudian takut dan lain sebagainya, banyak hal pertimbangan karena ada kredit yang harus dilunasi dan lain sebagainya. Itu adalah news negara yang membuat impulsif pergerakan seperti NFP, seperti CPI yang ada kaitannya dengan retail. Jadi pahami, karena pada saat suatu negara tersebut ingin melakukan pembangunan, contohnya mereka harus melakukan pinjaman, melakukan arbitrage, kemudian melakukan bond, kemudian surat-surat berharga dan lain sebagainya, itu dilakukan untuk hanya beberapa saat. Maka
Di saat ini Ali melakukan obral besar-besaran dan oke, kita melakukan kesimpulan, kita jual harga di 15.000, yang penting habis. So, siapa? Ada demand nggak di 15.000? Baik, Cuplis dan Kinoy sudah siap untuk memborong harga tersebut di harga 15.000. So, harga turun. Retail trader menganalisa, waduh, udah turun nih, saatnya kita sell. Tanpa konfirmasi, tanpa memahami di mana base dan supply demand, retail trader masuk melakukan sell. FOMO, mengikuti arah market tanpa melihat base konsolidasi kompleks area terjadi di sini, dan ini banyak melanda trader-traders baru. Kepala bapak engkau. Pada saat retail trader masuk, apa yang dilakukan oleh Cuplis dan Kinoy yang sudah memborong produk ini? Benar, harga tersebut terjadi dengan pergerakannya turun. Benar, retail trader semangat, ada yang full margin, mereka tambah lagi posisi, 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 tambah. Malah ada yang rela untuk melakukan deposit kembali tanpa adanya stop loss. Dan pada saat momentum, ada bab tentang momentum dan timing analysis itu ada. Pada saat tersebut Cuplis dan Kinoy sudah berakumulasi dan sudah melakukan negosiasi. Akhirnya mereka akan membuat fake out. Begitu seterusnya ya. Itu adalah supply dan demand. Perhatikan, harga bergerak. Pada saat supply dan demand bertemu di satu titik area, sehingga di sini menciptakan sebuah ranging atau akumulasi, ini disebut dengan equilibrium atau equilibrium, terserah, saya salah tulis mungkin. Kemudian masuk di alam balik mata dipanggil. Alam bazrah dipanggil alam balik mata. Ya, harga di saat supply dan demand itu bertemu. So, bagaimana cara membacanya? Kita akan bahas nanti ya, sahabat. Yang jelas, teman-teman sudah sangat harus mengetahui. Kemudian, terjadi tawar-menawar yang ketat di area ini. Demand banyak melakukan order, supply banyak melakukan order. Sekarang saya tanya, apabila terjadi banyak order seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh price? Price tidak akan melakukan apa-apa, dan ini akan menghasilkan doji. Doji adalah sebuah bentuk candles yang memiliki artikulasi bahwa supply dan demand berada sama kuat antara buy and sell. Masalah kedepannya, apabila dia ingin mengambil kedua arah, dia akan sangat mudah melakukan. Di situ semuanya adalah disebut dengan liquidity. Maka money market, smart money itu akan sangat mudah melakukan bias selling ataupun buy. Jadi sebenarnya bagaimana Bang untuk menentukan supply dan demand? Baiklah, sekarang kita akan mendeteksi sebuah pergerakan. Kita kembali ke nota. Minggu lalu kita sudah bahas tentang market struktur. So, saya harap teman-teman tidak bertanya lagi apa yang disebut dengan candle berbentuk seperti ini, berbentuk seperti ini, dan berbentuk seperti ini, dan berbentuk seperti ini dari price action. Saya harap teman-teman tidak bertanya lagi, oke? Ya, ini adalah drop base drop, rally base rally, rally base drop, itu drop base rally. Ya,
Coba perhatikan. Dari beberapa sebutan tersebut, ada yang selalu sebutannya pasti dan ikut dalam setiap pergerakan market. Saya ulangi, rally, base, rally. Drop, base, drop. Drop, base, rally. Rally, base, drop. Satu kata kunci yang selalu ada di dalam market, di dalam price action. What is that? Base. Nice. Base selalu ada dan menyertai dalam setiap pergerakan market. Dengan mengidentifikasi di mana base ini terbentuk, maka kita akan mengetahui di mana supply dan demand itu terjadi. SND terwujud. Drop, base, drop. Ada base. Rally, base, rally. Ada base. Rally, base, drop. Ada base. Drop, base, rally. Ada base. Supply dan demand adalah base yang terjadi di atas market structure dan di bawah market structure. Dan base adalah area konsolidasi yang akan mempengaruhi pergerakan masa depan.